Malam turun perlahan di tanah Jawa. Angin bergerak lembut, menyapu dedaunan di halaman sebuah langgar tua. Dari dalam bangunan yang sederhana itu, terdengar lantunan doa yang rendah, bergetar di udara, seperti getaran yang menghidupkan ruang kosong. Di sudut ruangan, seorang kiai sepuh duduk bersila di hadapan kitab lusuh dan dupa yang masih berasap. Matanya terpejam, tapi bibirnya bergerak perlahan, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Ia tengah menyelami sesuatu yang disebut para leluhur sebagai ilmu laduni, pengetahuan yang datang bukan dari membaca, melainkan dari kesadaran yang telah disentuh oleh cahaya. Ilmu laduni, bagi para ulama dan spiritualis Jawa kuno, bukanlah ilmu yang bisa dicari, tapi ilmu yang diberikan. Ia bukan hasil belajar, tapi hasil laku. Leluhur percaya bahwa ilmu ini datang kepada mereka yang hatinya bersih, pikirannya jernih, dan jiwanya siap menjadi wadah bagi pengetahuan ilahi. Dalam bahasa halus, laduni diartikan sebagai pengetahuan langsung dari Tuhan yang datang melalui intuisi ruhani, mimpi, atau bisikan lembut di dalam hati. Bukan suara asing, tetapi suara jiwa yang telah tersambung dengan sumber kebenaran. Dikisahkan dalam beberapa babat Jawa, para wali dan empu yang memiliki ilmu laduni dapat memahami sesuatu tanpa pernah mempelajarinya secara lahir. Mereka mampu membaca kitab tanpa membuka lembaran, memahami rahasia alam tanpa harus meneliti, bahkan mengetahui isi hati manusia tanpa harus bertanya. Namun para leluhur selalu mengingatkan bahwa laduni bukanlah anugerah untuk berkuasa, melainkan untuk menyadarkan. Karena pengetahuan sejati bukan untuk mengangkat diri, tetapi untuk menundukkan ego dan mendekatkan diri pada sumber segala pengetahuan. Ilmu laduni diyakini hadir bukan melalui hafalan, tapi melalui pembersihan batin. Dalam keheningan, seseorang berpuasa dari kata-kata, dari marah, dari hasrat dunia, hingga pikirannya menjadi jernih seperti air di dasar telaga. Dari kejernihan itulah muncul pemahaman yang tidak diajarkan oleh siapapun, melainkan lahir dari dalam diri. Para empu menyebutnya ngelmu, sing ngelmu, dewe, ilmu yang mengajarkan dirinya sendiri. Karena sejatinya, Tuhan telah menanamkan pengetahuan dalam setiap ruh. Hanya saja manusia terlalu bising untuk mendengarnya. Ada kalimat kuno yang dipegang para kiai tua, sing resik batin, bakal padhang pikirane. Barang siapa hatinya bersih, maka pikirannya akan bercahaya. Dalam cahaya itulah ilmu laduni turun, tidak dengan suara keras, tapi dengan rasa yang menyentuh, lembut ke dalam jiwa. Bagi orang yang mengalaminya, pengetahuan itu bukan sesuatu yang baru, tapi seperti sesuatu yang telah lama ia tahu, hanya terlupakan. Itulah sebabnya ilmu laduni sering disebut sebagai ilmu pengingat, bukan ilmu penemu. Karena apa yang datang lewat laduni sejatinya sudah tertulis di dalam ruh manusia sejak ia ditiupkan napas kehidupan. Leluhur mengajarkan, ilmu laduni tidak bisa dicapai dengan ambisi. Mereka yang mengejarnya dengan keserakahan akan kehilangan maknanya. Karena laduni bukan tentang memiliki pengetahuan, tetapi menjadi pengetahuan itu sendiri. Orang yang benar-benar diberi laduni akan semakin tenang, semakin rendah hati, dan semakin sedikit bicara. Mereka tahu bahwa semakin dalam pengetahuan, semakin besar tanggung jawabnya. Sebab ilmu tanpa kebijaksanaan hanyalah cahaya yang membutakan. Malam semakin hening. Kiai tua itu membuka matanya perlahan, menatap dupa yang hampir padam. Asapnya melingkar naik ke udara, membentuk pola yang berputar seperti huruf-huruf langit. Di dalam pandangannya, ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ia tersenyum, lalu berkata pelan, ilmu sejati, bukan yang masuk ke kepala, tapi yang tumbuh di hati. Di luar sana, angin berhenti sejenak, dan langit tampak berkilau seolah mendengar ucapan itu. Ilmu laduni, pengetahuan yang lahir dari kesadaran, telah kembali bergetar di bumi yang mulai lupa cara mendengar.
Dalam cerita-cerita tua yang diwariskan dari pesantren ke pesantren, dari padepokan ke padepokan, ilmu laduni dipercaya sebagai warisan pengetahuan yang diberikan langsung oleh Yang Maha Kuasa kepada manusia pilihan. Leluhur mengajarkan bahwa pengetahuan sejati tidak selalu harus dicari. Kadang ia datang sendiri kepada mereka yang siap menerimanya. Seperti embun yang turun hanya pada daun yang bersih. Ilmu laduni turun hanya pada hati yang tenang dan tidak terikat oleh dunia. Ia adalah anugerah yang datang ketika manusia telah selesai mengejar dan mulai belajar untuk diam. Dalam tradisi Jawa, asal mula ilmu laduni sering dikaitkan dengan kisah para wali dan empu yang memiliki kedekatan batin dengan langit. Salah satunya adalah kisah Sunan Kalijaga yang disebut memperoleh pengetahuan ilahi setelah menjalani tapa brata selama bertahun-tahun di tepi Bengawan. Ia tidak belajar dari guru, melainkan dari keheningan alam. Saat pikirannya benar-benar tenang, cahaya muncul dari dalam dirinya, membawa pemahaman tanpa kata. Sejak saat itu, ia menjadi simbol manusia yang tercerahkan tanpa banyak bicara, karena ilmu yang sejati tidak butuh penjelasan, ia hanya butuh kehadiran. Para empu Jawa percaya bahwa ilmu laduni adalah bentuk tertinggi dari pengetahuan, di mana akal dan hati tidak lagi terpisah. Dalam keadaan itu, seseorang tidak lagi berpikir, tapi mengerti. Ia tidak menimbang, tapi tahu. Pengetahuan mengalir seperti air, tanpa perlawanan, tanpa kesadaran akan belajar. Karena di titik itu, manusia telah kembali menjadi cermin bagi cahaya Tuhan. Leluhur menggambarkannya sebagai ngelmu tanpa guru, pituduh tanpa wicara, ilmu tanpa pengajar, petunjuk tanpa suara. Suatu keadaan di mana manusia dan pengetahuan tidak lagi berjarak. Dalam laku spiritual Jawa, ilmu laduni bukan hanya tentang mengetahui sesuatu yang gaib, melainkan tentang memahami kehidupan dengan jernih. Orang yang memiliki laduni sejati tidak sibuk menunjukkan kemampuannya, melainkan sibuk menjaga kesadarannya. Ia melihat rahasia Tuhan dalam setiap kejadian, dalam setiap wajah, dalam setiap napas. Bagi mereka, hidup bukan misteri yang harus dipecahkan, melainkan kitab yang harus dibaca dengan hati. Ilmu laduni membuat seseorang tidak lagi ingin tahu segalanya, tetapi menerima segalanya dengan penuh kesadaran. Salah satu ajaran penting yang diwariskan leluhur adalah bahwa ilmu laduni tidak datang dari hafalan ayat, tapi dari penghayatan terhadap maknanya. Ada perbedaan besar antara orang yang membaca dan orang yang memahami. Orang yang membaca dengan mata hanya melihat huruf, tetapi orang yang membaca dengan hati bisa melihat cahaya di antara huruf. Ilmu laduni adalah kemampuan untuk membaca cahaya itu, untuk memahami maksud Tuhan yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Karena bagi para wali, setiap peristiwa adalah ayat, dan setiap ayat adalah jalan pulang. Para empu juga mengajarkan bahwa ilmu laduni memiliki syarat yang tidak bisa ditawar, yaitu kesucian niat. Tidak ada ilmu sejati tanpa cinta, tidak ada pemahaman tanpa ketulusan. Leluhur berkata, sing ora tresna, ora bakal ngerti. Barang siapa tidak memiliki cinta, tidak akan mengerti makna sejati dari pengetahuan. Sebab cinta adalah pintu dari segala pemahaman, dan hanya dengan kasih yang murni manusia dapat menampung cahaya ilmu laduni. Tanpa cinta, ilmu hanyalah hafalan, tanpa ruh, tanpa makna. Dalam pandangan leluhur, ilmu laduni adalah pertemuan antara manusia dan asalnya. Ia tidak lahir dari luar, tetapi dari dalam, dari ruang sunyi tempat ruh manusia berdiam sebelum ia mengenal dunia. Di sanalah segala ilmu tersimpan, menunggu untuk diingat kembali oleh mereka yang mau mendengarkan. Maka orang yang mendapatkan laduni sejati bukan orang yang mendapat sesuatu, tapi orang yang diingatkan kembali kepada apa yang telah ada di dalam dirinya sejak awal. Karena sesungguhnya ilmu laduni bukan ilmu yang baru, tapi kesadaran lama yang hidup kembali. Dalam ajaran para leluhur Jawa,
ilmu sejati tidak lahir dari banyak bicara, tetapi dari kemampuan untuk diam. Sebelum seseorang layak menerima cahaya pengetahuan, ia harus terlebih dahulu membersihkan dirinya dari segala kabut yang menutupi batin. Proses ini disebut laku, perjalanan batin yang ditempuh melalui kesederhanaan, keheningan, dan pengendalian diri. Leluhur percaya, hati manusia ibarat kendi yang harus dikosongkan sebelum diisi air baru. Begitu pula dengan ilmu, ia tidak bisa turun ke hati yang masih penuh oleh keinginan. Tirakat adalah wujud kesungguhan dalam mencari keseimbangan. Orang Jawa dulu melakukannya bukan untuk mendapatkan kekuatan, tetapi untuk menundukkan hawa nafsu dan menyatukan diri dengan irama alam. Mereka berpuasa, berendam di sungai pada malam hari, duduk menyepi di bawah pohon besar, atau bermeditasi di tempat sunyi. Dalam keheningan itu, mereka menunggu, bukan meminta, karena dalam diam yang panjang, suara dari dalam diri mulai terdengar. Suara yang tidak memakai kata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang siap. Ada laku yang disebut topo broto, yaitu menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan pengendalian. Tidak berlebih dalam makan, tidak banyak bicara, tidak mudah marah, dan selalu menjaga kesucian pikiran. Leluhur percaya, setiap tindakan manusia memantulkan getaran yang berpengaruh pada alam. Maka mereka yang menata dirinya dengan baik akan memantulkan harmoni ke sekitarnya. Dari sanalah pintu ilmu laduni perlahan terbuka, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai akibat alami dari keseimbangan antara hati dan alam. Beberapa empu mengajarkan tirakat di tengah alam. Mereka bersemedi di puncak gunung atau tepi sungai, merasakan angin, air, dan bumi sebagai guru. Dari sana mereka belajar bahwa pengetahuan sejati bukan milik manusia, melainkan milik semesta. Manusia hanyalah wadah yang menampungnya, sementara setiap hembusan angin membawa pesan, setiap gemericik air adalah bisikan, dan setiap cahaya bulan adalah tanda bahwa semesta sedang berbicara. Ilmu laduni bukan hasil dari pencarian, melainkan hasil dari penyelarasan. Leluhur juga mengingatkan agar setiap laku dijalankan dengan niat yang tulus, bukan untuk mencari kelebihan, tetapi untuk mengenal diri. Orang yang berpuasa untuk mendapatkan kekuatan hanya akan mendapatkan lapar, tapi orang yang berpuasa untuk menenangkan pikirannya akan menemukan ketenangan yang lebih besar dari sekadar kenyang, karena ilmu tidak akan datang pada orang yang ingin berkuasa, tapi pada mereka yang ikhlas melepaskan keinginannya untuk berkuasa. Dalam laku laduni, ada tahapan di mana seseorang mulai merasakan kehadiran yang halus di dalam dirinya. Ia bukan suara, bukan bayangan, melainkan rasa yang menuntun dengan lembut. Rasa itu tidak memerintah, tapi menuntun. Ia membawa seseorang untuk berbuat baik tanpa alasan, untuk menolong tanpa pamrih, dan untuk tenang tanpa syarat. Di titik inilah, seseorang dikatakan mulai terbuka hatinya. Dan jika ia mampu menjaga kesadaran itu dengan jernih, maka ilmu akan mengalir dari dalam dirinya sendiri. Pada akhirnya, tirakat bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang bagaimana seseorang bisa tetap suci di tengah dunia. Leluhur berkata, "Urip iku tirakat sing ora ana enteke." Hidup ini adalah tirakat yang tak pernah selesai. Selama manusia masih bernafas, selama itu pula ia belajar untuk kembali mengenali dirinya. Dan ketika hati sudah bening, maka semua yang ada di dunia akan berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa sunyi yang dulu dikenal para leluhur, bahasa dari ilmu laduni itu sendiri. Para leluhur percaya bahwa ilmu laduni bukan datang melalui mata, telinga, atau pikiran, melainkan melalui getaran yang masuk ke dalam jiwa. Ilmu ini tidak diajarkan, tapi diingatkan. Ia bukan hasil belajar, tetapi hasil pembersihan batin yang begitu dalam, hingga manusia mampu mendengar bisikan halus semesta. Di dalam keheningan yang sempurna,
Pengetahuan itu turun perlahan seperti embun yang menetes ke tanah. Ia tidak terdengar, tapi terasa. Leluhur menggambarkannya seperti angin yang tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan kehadirannya di setiap helaan napas. Energi laduni memiliki sifat yang sangat halus, seperti cahaya yang masuk melalui celah kecil di antara daun. Ia hadir tanpa disadari, tapi meninggalkan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Orang yang mendapatkannya biasanya menjadi lebih tenang, lebih bijak, dan tidak lagi haus akan pengakuan. Karena mereka tahu, semakin besar pengetahuan, semakin dalam pula tanggung jawabnya. Ilmu laduni mengajarkan manusia untuk tidak berkuasa atas pengetahuan, tapi tunduk pada makna di baliknya. Dalam pandangan leluhur, setiap manusia membawa bibit ilmu laduni di dalam dirinya. Bibit itu akan tumbuh ketika hati menjadi tanah yang subur, hati yang penuh amarah, dengki, dan keinginan, seperti tanah yang keras dan kering. Tapi hati yang ikhlas, tenang, dan rendah hati, seperti tanah yang lembab dan siap menumbuhkan benih. Maka ilmu tidak datang karena dicari, tapi karena manusia menjadi tempat yang layak bagi pengetahuan untuk tumbuh. Ilmu tidak memilih orang pintar, melainkan orang yang bersih. Para empu zaman dahulu menyebut energi laduni sebagai sinar batin, cahaya yang muncul dari dalam diri tanpa sumber luar. Sinar ini bukan hanya membawa pemahaman, tapi juga menenangkan hati dan memperhalus tutur laku. Orang yang memancarkan sinar batin biasanya tidak perlu banyak bicara, karena kehadirannya saja sudah menenangkan. Dalam diamnya, orang lain merasakan kesejukan. Dalam langkahnya, semesta seperti ikut bergerak dengan tenang. Leluhur menyebutnya sebagai tanda bahwa seseorang telah menyatu dengan irama alam. Energi laduni tidak hanya mengalir pada manusia, tapi juga pada segala hal di alam. Batu, air, angin, dan api, semuanya memancarkan getaran yang bisa berbicara pada jiwa yang tenang. Itulah sebabnya para leluhur sering belajar dari alam. Mereka melihat air yang sabar, api yang disiplin, angin yang bebas, dan bumi yang menerima segalanya. Dari semua itu mereka memahami bahwa pengetahuan sejati bukanlah milik kepala, tetapi milik kehidupan itu sendiri. Ketika manusia menyatu dengan kehidupan, ia menjadi bagian dari pengetahuan itu. Ada waktu di mana orang yang menempuh jalan batin merasakan semacam keheningan dalam suara. Ia mendengar tanpa telinga, melihat tanpa mata, dan mengerti tanpa berpikir. Saat itu, ilmu laduni sedang berbicara di dalam dirinya. Tidak ada kata, tidak ada huruf, hanya rasa yang sulit dijelaskan, namun terasa benar. Inilah yang dimaksud leluhur sebagai ilmu yang mengajarkan dirinya sendiri. Ia seperti matahari yang tidak pernah bertanya mengapa harus terbit, karena ia sudah memahami tugasnya sejak awal. Dan ketika seseorang telah merasakan getaran ilmu laduni, hidupnya menjadi lebih sederhana. Ia tidak lagi mencari pengetahuan untuk berdebat, tapi untuk menenangkan. Ia tidak ingin menjadi lebih tinggi, tapi ingin menjadi lebih jernih. Karena bagi para leluhur, pengetahuan sejati bukan untuk memisahkan yang tahu dan yang tidak tahu, melainkan untuk menyatukan keduanya dalam pemahaman yang sama. Di titik itu, manusia tidak lagi sekadar tahu tentang kehidupan, tapi menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Bagi para leluhur, ilmu laduni bukan sekadar pengetahuan yang datang tiba-tiba, melainkan pengingat bahwa manusia telah membawa cahaya itu sejak awal. Ilmu ini menuntun manusia untuk mengingat asalnya, bukan menambah apa yang belum dimiliki. Ia adalah bentuk kesadaran bahwa yang dicari di luar sebenarnya telah tertulis di dalam diri. Maka orang yang memahami laduni sejati tidak merasa menjadi lebih tinggi, justru menjadi lebih rendah hati. Karena semakin seseorang tahu, semakin ia sadar betapa banyak yang belum benar-benar ia pahami. Ilmu laduni
mengajarkan bahwa kesucian bukanlah hasil dari banyak ritual, tapi dari kejujuran hati. Leluhur berkata, "Sing tulus iku luwih luhur tinimbang sing pinter." Ketulusan lebih tinggi dari kepandaian, sebab ilmu tanpa ketulusan akan menjadi dingin dan kosong, sementara hati yang ikhlas bisa menjadi cermin bagi kebenaran. Orang yang jujur dalam hidupnya, yang menerima apapun dengan lapang dada, sejatinya telah memiliki pintu laduni di dalam dirinya. Karena pengetahuan sejati hanya bisa turun pada hati yang tidak bersembunyi di balik ambisi. Dalam filosofi Jawa, ilmu laduni juga dimaknai sebagai kesatuan antara rasa, cipta, dan karsa. Rasa adalah getaran jiwa, cipta adalah pikiran yang sadar, dan karsa adalah kehendak yang suci. Ketiganya harus menyatu agar manusia tidak hanya hidup secara lahir, tapi juga batin. Jika rasa kehilangan arah, manusia menjadi hampa. Jika cipta kehilangan kendali, manusia menjadi sombong. Dan jika karsa kehilangan kesucian, manusia akan tersesat. Maka, laduni hadir untuk menuntun manusia agar ketiganya seimbang, agar hidup tidak hanya berjalan, tetapi juga bermakna. Leluhur mengingatkan bahwa ilmu sejati tidak pernah bisa diwariskan seperti harta. Ia hanya bisa diteladani melalui sikap dan ketenangan. Seorang empu tidak mengajarkan dengan kata, melainkan dengan kehadiran. Murid belajar bukan dengan mendengar, tapi dengan merasakan. Inilah bentuk pendidikan tertinggi dalam filosofi laduni, di mana ilmu menjadi cahaya yang menular melalui getaran batin. Ketika seseorang hidup dengan kesadaran, maka orang di sekitarnya akan ikut tercerahkan tanpa perlu kata, karena laduni tidak diajarkan, tapi dipantulkan. Filosofi laduni juga mengajarkan tentang keseimbangan antara langit dan bumi, antara doa dan tindakan. Leluhur tidak pernah memisahkan antara spiritual dan kehidupan sehari-hari. Bagi mereka, menyapu halaman dengan kesadaran bisa sama sucinya dengan bersemedi di gunung. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang hadir menjadi ibadah tanpa nama. Itulah sebabnya orang yang memiliki laduni sejati tidak membedakan antara sakral dan profan, karena baginya seluruh kehidupan adalah tempat Tuhan bersembunyi dalam keheningan. Orang yang hidup dengan laduni tidak lagi mencari jawaban di luar dirinya. Ia memahami bahwa semua hal yang datang, baik maupun buruk, adalah guru. Kesedihan mengajarkan ketabahan, kehilangan menumbuhkan pengertian, dan cinta mengajarkan pengorbanan. Leluhur berkata, "Wong sing ngerti rasa urip, ora bakal nesu marang nasib." Barang siapa memahami rasa hidup, tidak akan marah pada nasib, karena ia tahu setiap kejadian membawa pesan yang ditulis dengan tangan halus semesta. Laduni membuat manusia belajar membaca pesan itu dengan mata batin yang jernih. Dan pada akhirnya, filosofi laduni mengembalikan manusia pada satu kesadaran sederhana, bahwa semua ilmu, semua perjalanan, dan semua pencarian hanyalah jalan pulang menuju ketenangan. Ketika manusia berhenti mencari dan mulai menyadari, disitulah ilmu laduni benar-benar hidup. Ia tidak lagi menjadi rahasia, karena ia telah menjadi diri itu sendiri. Seperti air yang kembali ke laut, seperti napas yang kembali pada hening. Itulah puncak dari segala ilmu, menyatu dengan kehidupan dan tenang di dalamnya. Bagi banyak orang, ilmu laduni sering dianggap sebagai sesuatu yang misterius dan sulit dijelaskan. Ada yang menganggapnya karomah, ada yang mengira itu kekuatan gaib, ada pula yang meragukannya sama sekali. Namun para leluhur tidak pernah memandang laduni sebagai hal yang harus diperdebatkan. Bagi mereka, laduni adalah bagian dari hukum alam yang bekerja dalam kesadaran manusia. Ia bukan keajaiban, tapi hasil dari keseimbangan antara batin yang tenang dan hati yang terbuka. Karena bagi yang sudah bersih dari keinginan dunia, pengetahuan datang seperti cahaya yang menyinari tanpa harus dicari. Leluhur mengajarkan bahwa antara gaib dan nyata tidak ada batas yang tegas.
Keduanya hanya dipisahkan oleh tingkat kesadaran manusia. Apa yang tidak bisa dijelaskan oleh logika bukan berarti tidak ada, hanya belum terjangkau oleh pemahaman. Seperti air yang berubah menjadi uap, wujudnya berbeda, tapi hakikatnya sama. Begitu pula ilmu laduni, ia bekerja di antara lapisan halus kesadaran yang tidak dapat disentuh dengan pikiran biasa. Oleh sebab itu, siapa yang terlalu sibuk mencari buktinya, justru akan kehilangan maknanya. Dalam dunia modern, banyak orang menganggap pengetahuan hanya sah jika bisa diukur dan dibuktikan. Padahal, tidak semua kebenaran bisa disimpan dalam angka dan rumus. Leluhur percaya bahwa pengetahuan sejati justru hidup di luar batas pikiran manusia. Ia adalah hasil penyatuan antara logika dan rasa. Maka ilmu laduni bukanlah penolakan terhadap akal, tapi penyempurnaan dari akal itu sendiri, agar manusia tidak hanya tahu, tapi juga paham. Misteri laduni tidak hadir untuk menakutkan, tetapi untuk menenangkan. Ia mengingatkan manusia bahwa tidak semua hal harus dijelaskan, cukup dirasakan. Leluhur berkata, "Sing ngerti rasa, ora butuh bukti." Barang siapa memahami rasa, ia tidak lagi mengejar pembenaran. Karena ketika seseorang sudah mampu merasakan kebenaran itu dalam dirinya, ia tidak perlu lagi membuktikannya di luar. Dan disitulah kedewasaan spiritual tumbuh, ketika manusia mulai percaya pada suara yang lahir dari keheningan batinnya sendiri. Namun para leluhur juga mengingatkan bahwa ilmu laduni bisa menjadi ujian bagi orang yang tidak siap. Jika datang pada hati yang belum bersih, ilmu ini bisa menjadi beban yang berat. Karena setiap pengetahuan membawa tanggung jawab, bukan kebanggaan. Orang yang benar-benar diberi laduni akan semakin rendah hati, semakin berhati-hati dalam berbicara, dan semakin banyak mendengarkan. Sebab mereka tahu, semakin tinggi cahaya yang dibawa, semakin besar bayangan yang harus dijaga agar tidak menelan diri. Dalam keseimbangan antara misteri dan realita, laduni mengajarkan manusia untuk berjalan di jalan tengah, tidak terlalu tinggi hingga melupakan bumi, dan tidak terlalu rendah hingga kehilangan langit. Ia menuntun manusia untuk hidup dengan kesadaran bahwa yang tampak dan yang tidak tampak hanyalah dua sisi dari satu kebenaran. Saat manusia mampu berdiri di antara keduanya tanpa takut dan tanpa sombong, di sanalah ilmu sejati bekerja. Karena pengetahuan bukan untuk menguasai dunia, tapi untuk memahami tempatnya di dalam dunia itu sendiri. Dan akhirnya, misteri ilmu laduni bukan untuk dipecahkan, melainkan untuk dihormati. Ia adalah jembatan antara nalar dan nurani, antara bumi dan langit, antara manusia dan sumbernya. Ia mengajarkan manusia bahwa pengetahuan tidak harus menjadikan seseorang hebat, cukup menjadikannya sadar. Sadar bahwa segala hal yang ada di dunia hanyalah cermin dari apa yang sudah tertulis di dalam dirinya. Dan ketika manusia menyadari hal itu, ia tidak lagi mencari rahasia kehidupan, karena rahasia itu sudah hidup di dalam dirinya sendiri. Malam kembali turun di tanah Jawa. Angin berhembus perlahan di antara pepohonan, membawa aroma dupa dan suara jangkrik yang berpadu dengan sunyi. Di sebuah pendopo tua, seorang lelaki tua duduk bersila memandang langit malam yang penuh bintang. Matanya tidak menatap keluar, tetapi ke dalam. Di dalam dirinya, ada ruang yang tenang, tempat segala pertanyaan berhenti. Ia tahu, ilmu laduni bukan sesuatu yang bisa dipegang, tapi sesuatu yang hidup dalam diam, sesuatu yang tumbuh seiring manusia belajar memahami dirinya sendiri. Leluhur mengajarkan, semakin dalam seseorang mengenal dirinya, semakin dekat ia dengan sumber pengetahuan sejati. Karena hati manusia adalah cermin semesta, tempat segala rahasia kehidupan terpantul. Dalam keheningan yang sejati, suara alam dan bisikan ruh leluhur menjadi satu. Tidak perlu bertanya banyak, cukup mendengarkan. Karena kadang jawaban terbesar datang bukan dari suara yang keras, tapi dari bisikan yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang tenang.
Ilmu laduni mengajarkan manusia untuk tidak mencari, tetapi menemukan, tidak meminta, tetapi menyadari. Karena semua yang dicari, sejatinya telah ada di dalam diri. Leluhur berkata, "Wong sing eling, ora butuh tanda." Barang siapa sadar, tidak butuh bukti, karena kesadaran adalah bukti itu sendiri. Mereka yang benar-benar memahami ilmu ini tidak menampakkan kehebatan, justru hidup sederhana, berbicara sedikit, dan berbuat banyak. Mereka tahu, cahaya sejati tidak pernah butuh sorot lampu, karena ia sudah bersinar dari dalam. Bagi mereka yang hatinya masih gelisah, ilmu laduni datang bukan untuk menjawab semua, tapi untuk menenangkan. Ia tidak memberi kepastian, tapi memberikan pengertian. Ia mengajarkan bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, memiliki makna. Bahwa hidup tidak pernah salah arah, hanya kadang manusia yang belum mampu membaca petanya. Saat seseorang berhenti melawan dan mulai mengalir, disitulah ilmu sejati mulai berbicara. Karena Tuhan tidak pernah berteriak, Ia selalu berbisik melalui rasa. Dalam setiap hembusan angin, dalam setiap nyala cahaya lilin, dalam setiap kabut pagi yang turun di bumi Jawa, ilmu itu masih hidup. Ia tidak terikat oleh waktu, tidak dimiliki oleh siapapun. Ia hanya berdiam di hati-hati yang bersih. Bagi mereka yang mau berdiam sejenak, mendengarkan napasnya sendiri, akan merasakan getar yang halus itu. Getar yang sama yang dulu dirasakan para empu, para leluhur, ketika mereka menyatu dengan keheningan. Karena disitulah pengetahuan sejati lahir, di ruang antara diam dan sadar. Ilmu laduni bukan warisan yang bisa diwariskan lewat tulisan, tapi lewat laku, lewat kesabaran, kejujuran, dan cinta terhadap kehidupan. Seseorang tidak akan pernah mendapatkannya jika hatinya ingin berkuasa. Karena ilmu ini hanya turun pada mereka yang ingin menyatu dengan waktu, dengan alam, dan dengan dirinya sendiri. Maka setiap langkah dalam hidup, setiap tindakan, setiap keputusan adalah bagian dari tirakat panjang untuk memahami cahaya yang telah ada sejak awal. Dan ketika video ini berakhir, biarkan hatimu diam sejenak. Rasakan napasmu, dengarkan detak jantungmu. Di sanalah letak ilmu laduni sejati, bukan di luar, tapi di dalam. Karena semua pengetahuan, semua misteri, semua cahaya, sebenarnya tidak pernah jauh dari dirimu sendiri. Semoga ruh para leluhur selalu menuntun langkahmu dari gelap menuju terang, dari lupa menuju ingat. Diamlah sejenak dan dengarkan sunyi di dalam dirimu. Di sanalah para leluhur berbisik pelan, bukan untuk didengar oleh telinga, tapi oleh hati yang masih hidup. Segala pengetahuan, segala cahaya, sejatinya telah tertulis di dalam dirimu sejak awal waktu. Maka jangan lagi mencari keluar, cukup pulang ke dalam. Karena disitulah ilmu laduni bersemayam, menuntun langkahmu tanpa suara. Ikuti perjalanan eruha leluhur, tempat di mana kisah, rasa, dan kesadaran menyatu menjadi cahaya. Semoga ruh para leluhur selalu menjaga jalanmu, dari gelap menuju terang, dari lupa menuju ingat.